kita memasuki tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ketiga. Simak ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar pelajar dalam bacaan, siswa dapat mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyampaikan hasil pengamatan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. Ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Keempat, dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan laporan pembahasan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. Kelima, dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Keenam, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. PPKN KD 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2. Bunyi Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Di lingkungan sekolah, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Di lingkungan sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu?
di lingkungan sekolah ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Di lingkungan sekolah, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Di lingkungan sekolah, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Di lingkungan sekolah, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Di lingkungan sekolah, murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Di lingkungan sekolah, memberi keterangan sakit, izin, atau alpa dari orang tua bahwa anak berhalangan hadir di sekolah. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Di rumah, kewajiban belajar. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Di rumah, kewajiban membantu orang tua. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Di rumah, kewajiban menjalankan perintah agama. Bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Aku berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang harus aku lakukan. Apa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada soal nomor 3? Karena dengan menjalankan kewajibanku tersebut dapat menjadikanku pribadi yang disiplin. Muatan IPS
KD 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. KD 4.4. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, azas-asas, serta tujuan hidup bernegara, sebagaimana telah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan dan azas kerohanian Pancasila, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa upaya untuk mengisi kemerdekaan? Salah satunya rajin beribadah sesuai agama. Coba pikirkan yang berikutnya. Bahasa Indonesia KD 3.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, hanya berdasarkan membaca judulnya saja. KD 4.7. Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Di Kampung Wonorejo, posisi rumah warga bersebelahan. Semua warga akrab tak terkecuali anak-anak. Setiap hari anak-anak di Kampung Wonorejo pergi ke sekolah bersama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Setiap akhir minggu, anak-anak Kampung Wonorejo berkumpul di balai utama kampung. Biasanya mereka olahraga bersama atau sekedar main-main. Bagi anak-anak yang menginjak usia remaja akan mendapat penyuluhan tentang menjaga kebersihan diri saat pubertas dari tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga di Kampung Wonorejo hidup rukun. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi. Dalam meraih kemerdekaan, para pejuang tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Mereka bersatu padu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, semua warga Kampung Wonorejo ingin menjaga persatuan di daerah mereka sebagai wujud menjaga kesatuan NKRI. Mereka hidup rukun dalam perbedaan. Potret Kampung Wonorejo, Arso Timur menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keragaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya. Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Keberadaan berbagai suku bangsa yang ada di Kampung Wonorejo ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah tentang transmigrasi. Program transmigrasi baru dimulai sejak pemerintahan Orde Baru pada tahun 1961. Pemerintah Orde Baru menggalakkan program transmigrasi sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Melalui program ini membuktikan bahwa setelah mengikuti transmigrasi, masyarakat memiliki rumah, lahan pertanian, dan keterampilan sebagai bekal hidup di lokasi transmigrasi. Program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berlandaskan pada hak setiap warga negara untuk mendapat penghidupan dan pendidikan yang layak dari negara.
Saat ini latar belakang kehidupan warga di Kampung Wonorejo adalah mengalami percampuran budaya dan agama. Sebagian warga Kampung Wonorejo sudah melakukan pernikahan antar suku. Bagi warga Kampung Wonorejo, keragaman adalah kekayaan mereka. Dalam perkembangannya, ada beberapa yang harus diperhatikan antara Kampung Wonorejo dan kampung-kampung sekitarnya. Misalnya, Kampung Kibai. Penduduk asli Kibai terdiri atas 121 kepala keluarga. Sebagian dari mereka tersebar di distrik Arso. Wilayah Kibai memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan dan hasil pertanian. Warga di Kampung Kibai menanam sayur dan umbi-umbian untuk dikonsumsi sebagai makanan pengganti beras. Para wanita di kampung ini juga terampil menganyam noken dari kulit pohon sebagai warga bekerja serabutan, penebang kayu, tukang bangunan, dan buruh harian di perkebunan sawit. Potret Kampung Kibai memberi gambaran kepada kita tentang mata pencarian sebagian besar penduduk asli Papua dan para transmigran. Seperti di Kampung Wonorejo. Di Kampung Wonorejo, kehidupan masyarakat cukup harmonis. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli Papua. Apabila terjadi peristiwa yang menyangkut hukum seperti pencurian atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan diproses secara hukum. Akan tetapi sebelumnya mereka harus menyelesaikan masalah tersebut melalui paguyuban adat. Jika ada kerusuhan di kampung, paguyuban selalu berperan penting dalam proses penyelesaian masalah. Para perempuan di Kampung Wonorejo dan Kampung Kibai juga saling bertukar pengetahuan antara perempuan Papua dan perempuan transmigrasi yang berasal dari Jawa. Para perempuan Jawa mengajarkan perempuan Papua cara membuat kue dari bahan tepung singkong dan cara membuat sayur dari batang pohon pisang. Sebelumnya orang Papua selalu membuang batang pohon pisang yang sudah ditebang. Berkat pengetahuan dari perempuan Jawa, kini mereka memanfaatkan batang pisang menjadi sayur yang lezat. Penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga Kampung Kibai dan Kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun, berdampingan. Apa judul bacaan di atas? Bacaan tersebut berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Apa kata kunci pada judul bacaan tersebut? Kata kunci yang terdapat pada bacaan diantaranya transmigran, kerukunan, perbedaan suku, agama, dan budaya. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Ayo, pada dijawab ya. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Pertama, belajar dengan tekun. Kedua, mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. 3. Saling menghormati antar sesama, dan banyak lagi yang lainnya. Kedua, bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Kewajibanku sebagai anggota masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Aku mengikuti kegiatan yang diadakan di masyarakat, misalnya kerja bakti,
membersihkan jalan desa.